Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Masih dalam kegiatan saya pagi hari ini, yaitu menyadap karet. Pekerjaan ini saya lakukan teman-teman untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, kebutuhan pribadi saya, kebutuhan seluruh tetangga saya. Kebutuhan yang semakin meninggi. Namun penghasilan kita semakin merendah. Ternyata penghasilan yang merendah itu baik teman-teman, karena penghasilan kita tidak sombong. Itu yang patut untuk kita acungin jempol dan kita apresiasi. Dengan penghasilan yang tidak sombong, maka kita pun akan tidak sombong. Karena apa yang mau disombongkan kalau penghasilannya saja tidak sombong? Orang yang sombong adalah menyombongkan penghasilannya yang sombong. Betul kan teman-teman? Sangat betul ternyata. Baiklah teman-teman, dengan penghasilan yang merendah, ternyata itu sangat membuat hati kita kecewa. Bukan hanya hati kita yang kecewa teman-teman. Orang tua kecewa, anak kita kecewa, istri kita kecewa, saudara kita kecewa, dan tetangga-tetangga kita pun kecewa. Mengapa bisa dikatakan tetangga kita kecewa? Karena hutang-hutang yang tidak segera dibayarkan oleh kita kepada mereka. Akhirnya mereka pun kecewa. Dengan kekecewaan yang seperti itu, maka tetangga kita tidak akan menegur kita sampai hutang itu terbayarkan. Jadi kapan kita akan tidak mengecewakan tetangga kita? Mungkin suatu saat nanti, ketika pasal dalam Undang-Undang Dasar 1940 yang berbunyi bahwa orang miskin itu dipelihara oleh negara itu terrealisasi. Dan mungkin saat ini sedang direalisasikan oleh negara. Kita tunggu saja teman-teman. Jadi bagi yang miskin, harap tenang saja. Ya kan? Tenang saja. Silahkan nikmati rokoknya, silahkan menikmati makanannya, silahkan nikmati pisang gorengnya, silahkan nikmati kopinya. Biar orang-orang yang berkepentingan di atas sana yang memikirkan nasib kita bersama. Kenapa harus dipikirkan? Biar orang yang pusing, kita santai-santai saja. Karena dalam undang-undang kita dipelihara oleh negara. Namun jangan salah pikir teman-teman. Banyak orang yang memelihara hanya sekedar memelihara saja. Hanya sekedar memiliki saja. Tapi tidak pernah memberinya umpan. Misal kita punya kucing. Memelihara kucing di rumah diliarkan saja. Tidak pernah dikasih makan. Ujung-ujungnya kucingnya mencuri punya tetangga. Betul kan? Betul. Jadi teman-teman, merawat negara itu sama saja dengan merawat wanita. Sangat ribet. Jadi untuk vlog kali ini kita akan membahas wanita saja. Tidak perlu membahas negara. Karena negara sudah ada yang memikirkannya sendiri. Untuk apa kita repot-repot memikirkan negara, sedangkan keadaan kita saja masih perlu dipikirkan oleh negara. Betul kan teman-teman? Sangat betul. Berbicara tentang wanita, definisi apa yang paling benar untuk wanita? Wanita adalah makhluk sempurna. Itu definisi yang sangat standar teman-teman. Wanita tidak pernah salah. Hal-hal kata mutiara yang sangat lumrah. Terus apa definisi wanita? Wanita adalah makhluk yang berjenis kelamin, bukan pria.
Aduh ya Allah, memang benar-benar gokil wanita ya. Memang benar, wanita adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin pria. Lalu kalau menurut saya, wanita itu apa? Jadi teman-teman, wanita adalah seperti makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat oleh kasat mata. Ingat teman-teman, makhluk gaib itu bukan hanya dari golongan jin dan setan, tapi makhluk gaib juga bisa dari golongan malaikat. Mengapa saya definisikan demikian? Sebab sifat wanita itu sama seperti makhluk gaib yang diciptakan Allah. Suatu ketika dia bisa menggoda, suatu ketika dia bisa menuntun kita ke jalan yang benar, suatu ketika dia akan menghilang, suatu ketika dia akan muncul, suatu ketika dia akan riang, suatu ketika dia akan marah, suatu ketika dia akan menasehati, suatu ketika dia akan menyalahkan, suatu ketika dia akan cemburu, suatu ketika dia akan membiarkan. Memang wanita membuat kita bingung, saudara-saudara. Jadi, siapa yang bisa mengerti wanita? Wanita tidak bisa dimengerti, karena wanita hanya ingin dimengerti, dan wanita tidak mau mengerti. Wanita tidak mau mengerti, maunya hanya dimengerti. Itu kata-kata yang sangat-sangat cocok dan pantas untuk wanita. Maaf, saya membicarakan wanita bukan dalam konotasi ibu saya dan anak saya, teman-teman. Kalau istri saya bisa jadi mungkin seperti itu. Karena bagi saya, ibu saya adalah wanita paling sempurna untuk saya, tapi tidak untuk Anda. Ternyata kebun saya serut sekali, teman-teman. Ketika wanita bisa mengerti laki-laki, maka surga bagi wanita itu untuk di akhirat. Namun yang paling kenyataannya adalah surga untuk laki-laki di dunia. Betul kan? Sangat-sangat betul. Ketika wanita mengerti laki-laki, laki-laki seakan-akan seolah-olah mendapat surganya di dunia. Misal, ketika laki-laki ingin nikah lagi, wanita mengerti bahwa itu surga untuknya di akhirat. Lalu dia mengerti, silahkan. Dan surga dunia untuk laki-laki pun datang. Ya kan? Sangat-sangat senang, sangat-sangat betul. Jadi wanita jangan berharap surga di dunia, karena surga di dunia hanya untuk laki-laki semata. Aduh, ketika wanita ingin mendapatkan surga dunianya, dia harus melewati surga akhiratnya terlebih dahulu. Harus belajar ikhlas. Namun, tidak banyak wanita yang mengerti keinginan laki-laki. Tidak banyak. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang saja dari 1000 wanita. Seandainya seluruh wanita itu mengerti laki-laki, atau paling tidak negara mengharuskan wanita mengerti laki-laki, mungkin dunia ini akan aman, tentram, damai, dan sejahtera. Saya kira tidak. Karena tidak akan pernah wanita mengerti laki-laki. Sulitnya berbicara dengan wanita itu membuat kita berpikir keras. Terkadang kita menganggap wanita itu baik. Ternyata wanitanya tidak menganggap kita baik. Kadang justru karena kita terlalu baik,
wanita tidak menganggap kita itu baik. Misalnya ketika kita menembak cewek, menembak wanita, dan beliau menolak kita. Alasannya apa? Karena kita terlalu baik. Padahal di dalam kata-kata mutiara hidupnya ingin mencari pasangan yang baik. Tapi ketika kita datang dengan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak, ternyata kita melebihi batas ambang dari apa? Dari tipenya. Lupa saya. Jadi kita telah melewati ambang batas dari apa yang dipersyaratkan oleh dia. Dan ternyata kita terlalu baik. Hingga akhirnya kita tidak dapat diterima olehnya. Jadi laki-laki, saudara-saudara, teman-teman semuanya, kalau jadi laki-laki jangan terlalu baik, jahat-jahat saja sama wanita. Ya, jahat saja, tidak apa-apa. Karena kalau Anda terlalu baik, bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan wanita yang Anda cintai. Aduh, mengajari kesesatan ternyata, saudara-saudara. Tidak masuk ternyata. Ternyata wanita susah dimengerti. Karena laki-laki juga tidak mau mengerti wanita. Mengerti wanita sebenarnya mudah. Mengerti wanita, mengerti saja kalau wanita tidak bisa dimengerti. Itu kata kuncinya. Bingung kan? Saya juga bingung. Karena mengerti wanita membuat kita selalu bingung. Wanita dideskripsikan sebagai makhluk yang paling sempurna. Saya setuju, karena dengan wanita keindahan sirkuit Mandalika akan kalah. Keindahan sirkuit Mandalika begitu mengguncang dunia. Namun ketika kita dihadapkan oleh wanita, keindahan itu pun akan sirna. Ya, betul. Karena wanita lebih indah dari sirkuit Mandalika. Siapa yang bilang Mandalika lebih indah dari wanita? Kalian dianggap ingkar dari kata-kata saya. Oke teman-teman, adakah solusinya pembahasan kita hari ini? Tidak ada. Karena wanita tidak butuh solusi. Yang wanita butuhkan adalah materi. Bila materinya ada, solusinya pun tercipta. Kebanyakan wanita, menges teman-teman. Kebanyakan wanita itu mencari solusi dengan materi. Karena permasalahan wanita itu hanya ada pada materi. Betul kan? Kalau materi tercukupi, wanita tidak ada permasalahan. Ada yang bilang, mungkin nanti di kolom komentar ataupun bagaimana, bahwa tidak semua wanita seperti itu. Memang tidak semua wanita seperti itu. Wanita yang lagi gila nggak seperti itu. Wanita yang sudah tua renta juga tidak seperti itu. Wanita yang sudah kaya raya juga tidak akan seperti itu. Tapi wanita yang umumnya akan seperti itu. Jangan engkau mengingkarinya bagi para wanita. Apakah saya salah bicara? Oh, ternyata tidak, teman-teman. Bayangkan, jika seorang laki-laki bertengkar dengan wanita, siapa yang salah, siapa yang benar, kita sudah bisa menentukan jawabannya.
siapa yang marah, siapa yang marah, dan siapa yang merajuk. Kita sudah dapat menentukan siapa jawabannya. Sudah tentu pasti wanita. Kira-kira betul tidak? Saya kira sangat-sangat benar. Mungkin kita bahas lain kali saja tentang wanita, teman-teman. Kita cukupkan vlog hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.